Selamat malam saudara-saudara sekalian. Malam ini kita bersatu dalam doa syafaat malam kita di masa Prapaskah. Dan bacaan kita hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38 yang berbunyi demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sebelum kita memasuki renungan kita pada malam ini, marilah kita bersatu dalam doa untuk memohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, malam ini kami datang untuk bersama-sama bersatu dalam doa syafaat kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memahami dan menjalankan firman-Mu yang kami baca dan kami dengar, agar kami dimampukan untuk menjalankan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat bacaan yang kita baru saja dengar dan baca bersama-sama sudah sering kita dengar. Saya pikir di sini Tuhan Yesus jelas ingin mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang percaya, mereka yang mau mengikut Yesus, mempunyai salib yang harus dipikulnya sendiri. Yesus mengatakan, orang yang tidak memikul salibnya dan mengikut Dia tidak layak baginya. Tapi bagaimana kita memahami ayat ini? Saya sering mendengar ibu-ibu atau para istri yang mengatakan, inilah salib yang harus saya pikul untuk menjelaskan penderitaan hidup mereka. Saya bahkan pernah berjumpa dengan orang seperti itu. Ia menikah dengan seorang suami yang sering sekali melakukan KDRT. Entah sudah berapa banyak kacamatanya yang dipatahkan oleh suaminya itu. Ia sering pergi ke kantor dengan mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan bekas-bekas pukulan di matanya. Dan kalau ditanya, saya tidak apa-apa. Dan kalau dia terus didesak, maka ia akan mengatakan, inilah salib yang harus saya pikul. Bertahun-tahun ia hidup seperti itu. Saya katakan kepadanya, kamu kok bodoh sekali ya? Tinggalkan saja suamimu itu. Apa kamu mau tunggu sampai dia membunuh kamu? Teman saya itu terus berusaha bertahan. Akhirnya, 5 tahun kemudian, ia memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Sekarang ia hidup bahagia. Nah, saudara-saudara, salahkah teman saya itu yang berusaha bertahan dalam pernikahannya karena ia memahaminya sebagai salibnya? Seberapa jauh kita bisa menerima berbagai kekerasan yang ia alami di dalam hidupnya itu sebagai salib yang Tuhan Yesus inginkan untuk dia pikul. Atau siapapun juga orang lain yang berpikir dalam cara pikiran seperti yang demikian.
Saya ingin membandingkan ayat di atas dengan ayat yang lain dalam Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang-orang yang dianiaya karena kebenaran akan memiliki kerajaan surga. Nah, masalahnya apakah seorang istri yang dianiaya oleh suaminya yang jahat itu menderita karena kebenaran? Tidak, saudara. Ia dianiaya oleh kejahatan suaminya. Bukan karena kebenaran yang dia mau bela. Dan kalau hal itu terus-menerus terjadi, hingga akhirnya sang istri mungkin meninggal atau cacat seumur hidup, apakah orang akan memuji Tuhan karenanya? Inilah bedanya antara panggilan Tuhan Yesus kepada kita para pengikutnya untuk memikul salib dengan penderitaan orang-orang tertentu yang terjadi karena kekejaman orang lain. Memikul salib berarti tetap mengikuti Yesus di dalam jalan penderitaannya. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah ketaatan kepada Kristus. Contohnya, para martir yang menderita karena kekejaman Kaisar Roma pada waktu itu, mau menunjukkan kesetiaan mereka, kesaksian mereka tentang Kristus yang berpihak kepada orang-orang yang bersaksi atas namanya. Atau para tokoh lain seperti Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King Jr., atau Uskup Agung Oscar Romero dari El Salvador yang dibunuh oleh tentara pemerintah pada saat ia mempersembahkan misa. Mereka menderita karena mereka teguh dalam usaha mereka menegakkan keadilan dan membela mereka yang lemah dan yang tertindas. Sementara itu, para istri yang mengalami KDRT menderita bukan karena hal-hal seperti itu. Mereka menderita karena kekejaman suami mereka dan kebodohan mereka sendiri yang membiarkan dirinya menderita atas kekejaman itu. Kalau itu yang kita pahami sebagai memikul salib, maka kita harus menerima dan mengakui perbudakan dan eksploitasi atas sesama kita sebagai hal yang Kristus inginkan. Justru teologi seperti inilah yang digunakan dan dimanfaatkan oleh para pemilik budak di Amerika pada abad ke-18 sampai 19 dulu. Jadi, marilah kita memikul salib kita dan berjalan di dalam Kristus, berjuang demi kebenaran dan membela mereka yang tertindas, bukan membiarkan kejahatan dan kekerasan terus-menerus terjadi atas diri kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar firman yang Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kami untuk memikul salib-Mu dan mengikut Engkau. Kami diajak untuk memberikan kesaksian yang benar dalam hidup kami sebagai murid-murid-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh benar-benar memahami salib yang harus kami pikul itu. Dan janganlah biarkan kami untuk memikul salib
yang tidak seharusnya kami pikul. Tuhan, pada malam ini kami mau berdoa bagi banyak saudara kami yang menderita karena virus corona. Mereka yang dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang menjalani isolasi mandiri. Tuhan, tolonglah mereka. Berikan kekuatan yang mereka butuhkan untuk bisa bangkit dari penderitaan itu, mengalahkan virus tersebut, dan mereka boleh hidup sehat kembali dan menjalankan hidup mereka sehari-hari seperti semula. Sertailah para dokter, para ilmuwan yang terus bekerja untuk menemukan antivirus untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah kami yang terus bekerja keras untuk menyebarkan antivirus untuk melawan COVID-19. Berikanlah juga hikmat dan kesadaran kepada sebagian bangsa kami yang masih menolak untuk menerima vaksin antivirus tersebut, agar pada masanya bangsa kami boleh terbebas sepenuhnya dari COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh gereja kami. Biarlah gereja kami boleh juga ikut serta di dalam membasmi COVID-19 dan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkannya. Karena kami percaya, ya Tuhan, Engkau memakai klinik gereja kami untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan yang baik dan yang terjangkau bagi mereka. Inilah doa kami, ya Tuhan, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.